Audio Jungle. Merasa sayang kepada orang lain, meskipun mereka melakukan banyak kesalahan, adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar, berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati, tidak lama lagi. Semua orang kan mesti mati. Dan di atas itu semua, mereka tidak benar-benar menyakitimu. Mereka tidak melenyapkan kemampuanmu untuk memilih. Sederhananya, yuk kita tetap baik kepadanya. Kenapa? Karena kita manusia. Di antara keutamaan manusia itu memaafkan dan tetap menyayangi siapapun karena dia statusnya manusia. Jadi aku tetap menyayangimu meskipun sekarang tidak sebagai pasangan. Yuk, cara menyayanginya mesti beda. Kalau kemarin cara menyayanginya pakai nraktir, pakai apel dan lain sebagainya, sekarang lebih irit. Jadi tidak perlu high cost, tapi tetap ada rasa menyayangi. Dan kalau kita kecewa dengan yang mereka lakukan, sebenarnya mereka itu tidak jahat-jahat amat. Anggap saja mereka itu mendidik kita untuk jadi lebih tangguh. Buktinya apa? Kita masih bisa tegak hari ini. Nah, jadi mereka tidak melenyapkan kemampuan kita untuk milih. Jadi maksudnya untuk menentukan hidup kita sendiri. Jadi kalau ada yang tanya terus aku bagaimana, ya tetaplah sebagai manusia kita tetap harus saling menghargai, saling menyayangi. Ya, kalau masih ngeyel saja, gimana saya melanjutkan hidup tanpa dia? Dimarahi sekarang oleh Markus, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Engkau pasti akan menghadapinya jika perlu, dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi senjatamu melawan masa kini. Kalau sudah patah hati kan kadang-kadang gimana aku melanjutkan hidup tanpa dia? Bisa, tidak usah khawatir. Kayak kamu dulu belum kuliah terus mau masuk kuliah kan kamu, bisa ndak ya Pak saya kuliah itu, saya itu. Ternyata dijalani ya bisa, bahkan sekarang ya ndak blek. Jadi ternyata bisa. Kamu membayangkan mungkin yang baru menikah dulu mikirnya panjang gimana menikah itu, saya ndak bisa ini, ndak bisa itu. Dijalani ya ternyata ya bisa. Merantau keluar kota selama ini bareng orang tua terus, sekarang kuliahnya di Jogja sendirian. Mungkin awalnya kamu mikir, bisa ndak ya aku hidup sendirian. Oh, buktinya sekarang bisa. Jadi bahkan kalau disuruh pulang kampung sekarang agak males-malesan. Khawatir ditanya lulusnya kapan. Nah, bisa kok. Kata Markus, dengan alat yang sama yang kamu miliki, dengan cara berpikir yang sama, dengan gaya hidup yang sama, kamu terbukti bisa menaklukkan apapun dalam hidupmu. Apalagi ini, hanya sekedar ditinggal pasangan. Nah, jadi kata Markus, bisalah dengan senjata yang sama yang selama ini engkau miliki. Terus aku dapat apa dari semua yang selama ini aku alami berdua? Ada yang paling penting yang kamu dapat, yaitu pelajaran pendidikan diri. Kata Markus, jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk mencapai tujuan tepat waktu, itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Jika seseorang menyakitimu, itu adalah kesempatan untuk berlatih memaafkan. Jika ada sesuatu yang sulit merintangimu, itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jadi kesulitan apapun, bencana apapun, musibah apapun, kepedihan apapun, hakikatnya adalah medan latihan untuk meningkatkan kualitas diri kita.
apapun itu. Pinter-pinterlah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang kita alami dalam hidup, termasuk kepahitan-kepahitan hidup yang kita rasakan. Disinilah nanti kita tidak akan menyesali kepahitan-kepahitan hidup yang kita alami, karena ternyata dia jadi sekolahan kita. Jadi dia jadi lembaga pendidikan kita. Jadi lulusan patah hati itu hatinya kuat tangguh. Nah, kita dapat pelajaran berharga dari situ. Ya, jadi kan ada yang alumni patah hati, ada yang alumni dapat nilai E, ada yang alumni kantongnya kempes terus, ada yang alumni itu kesulitan hidup kita kan seputar itu. Nah, kalau kita lulus dari situ, kita jadi manusia yang lebih tangguh. Bandingkan dengan orang yang hidupnya mulus terus, tidak pernah susah. Secara kepribadian dia tidak akan tangguh. Makanya kalau kalian sering ikut lomba-lomba, bagi saya lebih berharga kalau kamu kalah, karena kamu latihan mentalmu. Kalau menang itu gampang secara mental, tapi kalah itu berat. Nah, kalau kamu terlatih kalah itu enak, biasa kalah. Tapi kalau menang, alhamdulillah menang. Loh, yang sering membuat kita lepas kendali itu kan ketika kita kalah. Tapi kalau kita sudah tangguh di situ, apa sih kepahitan hidup yang harus saya alami? Yang paling pahit toh sudah saya alami. Kamu semakin tangguh. Kenapa? Karena kepahitanmu selama ini jadi mata pelajaran yang membuatmu keluar dari situ jadi lebih tangguh. Nah, ayo yang alami patah hati juga begitu. Jadikan momen patah hati ini sebagai sekolahan. Kalau kata Ki Hajar itu kan setiap tempat adalah sekolah, ya berarti setiap patah hati adalah pelajaran.